Baik pemirsa, ini adalah kondisi ulat hari kedua. Di kondisi ulatnya ini menghitam ya pada penyemprotan yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya pemirsa, hari ini saya akan mencoba mencari ulat ya. Kenapa ulat? Sejak kemarin saya agak kesulitan mencari ulat sebagai objek untuk menguji pestisida nabati yang sudah kita buat dari bahan ekstrak tar ya. Jadi tar ini ditengarai sangat banyak sekali mengandung racun di situ ya. Ya, di video sebelumnya kita sudah menguji racun tar ini yang sudah kita ekstrak, kemudian kita semprotkan ke beberapa tanaman yang terserang kutu dan trip. Dan lumayan ya, efeknya lumayan baik. Kutu dan trip yang ada di sebalik daun tanaman terong dan beberapa tanaman yang kita gunakan kemarin bersih. Nah, kali ini saatnya kita akan coba menguji efektivitas atau daya bunuh dari racun-racun tar di objek yang agak gede dikit, di ulat ya. Apakah ulat ini juga bisa mati oleh racun yang ada di pestisida yang sudah kita buat tersebut. Ya, karena kemarin mencari ulatnya gampang-gampang susah, maka saya putuskan untuk mencari di tanaman jagung ini ya pemirsa ya. Ya, biasanya di tanaman jagung kita sangat gampang sekali menemukan ulat. Nah, oleh karena itu saya kesini nih khusus untuk mencari ulat. Ya, kita sambil jalan untuk mencari ulatnya ya. Oke, pemirsa, jadi untuk menemukan ulat biasanya di tempat-tempat yang daunnya seperti ini kita bisa menemukan ulatnya ya pemirsa ya. Oke. Nah, itu dia ulatnya tuh. Tuh. Ya kan? Biasanya kita bisa menemukan ulat di ini ya, di tempat-tempat yang ini ada kotorannya. Pasti ada ulatnya nih. Kita coba cek dulu. Tuh, dia ulatnya di dalam tuh kayaknya nih. Oke. Oke, pemirsa, ini dia ulatnya nih. Iya, kalau melihat kondisi yang seperti ini dengan racun kontak yang kita buat ini kayaknya sih agak susah ya, untuk langsung bisa kontak dengan ulatnya. Oleh karena itu kemungkinan besar kalau misalnya pestisida yang kita buat itu kalau diaplikasikan di jagung seperti ini kondisinya, yang ulatnya itu kadang-kadang cerdik ya, lebih lebih pintar ya untuk bersembunyi. Ya, menurut saya agak susah, dan ini model yang seperti ini kita bisa hadapi dengan racun sistemik. Kita meracuni tanaman ya, kemudian tanaman dimakan oleh ulatnya baru dead gitu itu. Kalau racun kontak biasanya kalau tidak kontak dengan ulatnya ya otomatis ulatnya tidak akan mati. Itu ya pemirsa ya. Ya, lepas dari itu nanti tetap kita akan coba uji efektivitas racun tar yang kita akan semprotkan ke ulatnya langsung ya. Jadi nanti metodenya sederhana saja. Kita coba bawa pulang ini, sebagian daunnya juga kita bawa biar ulatnya makan, kemudian sambil kita semprotkan. Itu ya, hanya dipindahkan saja nanti ulatnya ke suatu tempat, nanti baru kita semprotkan. Nah, apakah nanti ulatnya bisa mati atau hanya sekedar linglung atau sekedar pingsan, nanti kita coba cek hasilnya. Oke, gitu ya, kita ambil dulu ini ulatnya. Baik pemirsa, ini adalah ulat yang kita ambil dari pohon jagung tadi ya pemirsa ya. Nah, jadi ulat-ulat ini pemirsa nanti akan kita masukkan ke dalam mangkok plastik seperti ini ya. Ya tidak harus mangkok plastik sih sebenarnya. Ya, kenapa saya menggunakan mangkok plastik ini pemirsa? Kemarin ini adalah ini adalah uji coba yang ketiga kalinya ya. Setelah 2 kali sebelumnya itu saya tidak menggunakan mangkok plastik begini. Ulatnya banyak yang kabur ya, karena jadi saya tidak bisa kontrol karena itu butuh berhari-hari ya
Jadi ulatnya saya biarkan di daunnya, tiba-tiba besoknya hilang gitu kan. Untuk yang ketiga kalinya ini saya tidak ingin kecolongan lagi, ulatnya kabur dan tidak bisa dikontrol, makanya saya menggunakan ini ya, mangkokan plastik untuk ya sebenarnya sih untuk mengisolasi objek ulatnya saja sih, maksudnya begitu. Iya, supaya uji penyemprotan ini lebih natural ya, kita simulasikan ini seperti di pohon jagung ya. Jadi ulatnya masih bisa makan dengan enak gitu ya. Nah, setelah ulatnya sudah siap di mangkokan plastik ini, kita coba semprotkan ya, beberapa kali semprot di ulatnya juga, dan sekaligus di ini ya, di makanannya, di daun-daun sisa daun-daun jagungnya. Oke, kita lihat reaksinya. Ya, pemirsa, setelah beberapa jam, ini sekitar 2 jam saya kembali cek ya, ulatnya masih belum mati, pemirsa ya. Masih aktif ini, masih bergerak-gerak aktif seperti ini ya, bisa dilihat. Baik, pemirsa, karena apa namanya, menunggu pagi saya juga penasaran, coba malamnya ini sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 10-an malam. Jadi dari awal kita semprot tadi jam 4 sore ya, 4 sore, kurang lebih 4 sore berarti 4 ke 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sekitar 6 jam setelah penyemprotan. Kondisi ulatnya masih hidup ya, masih hidup juga. Masih belum ada yang tewas ya. Iya, pemirsa, ini adalah penampakan setelah paginya ini pemirsa, setelah pagi ulat-ulatnya masih hidup ya, tetapi sudah agak-agak apa ya, udah geraknya tidak seaktif tadi malam ya. Walaupun ini ada beberapa ekor yang masih tetap geraknya masih aktif ya. Beberapa ulat ini yang besar ini sudah agak apa ya, udah agak ya lemes gitu itu kan. Tapi belum mati pemirsa ya. Jadi sudah hampir 1 malam ya. 1 malam belum juga mati. Nah, keputusannya adalah kita coba menyemprotkan untuk yang kedua kalinya. Ya, jadi apa yang saya katakan di judulnya, ya omong kosong pestisida ini bisa membunuh ulat langsung ya, tanda kutip langsung mati ya. Karena ada beberapa channel yang mengatakan dengan pestisida ini bisa langsung membunuh ulat. Nah, itu yang saya bilang omong kosong nih. Jadi langsung itu nggak bisa ini yang setelah saya coba. Ya, ada berapa kemungkinan yang menyebabkan ulat-ulat ini masih belum mati sampai 1 hari ya. Yang pertama, kemungkinan konsentrasi dari racun tar yang kita ekstrak ini masih tidak terlalu pekat. Itu yang pertama menurut analisa saya. Ini konsentrasinya masih terlalu ringan ya, terlalu encer. Nah, mungkin akan berbeda nanti konsentrasinya jika kita tambah lebih pekat lagi. Nah, ini perlu uji coba lagi nih. Nah, nanti kalau ada waktu kita coba uji dengan konsentrasi yang lebih pekat. Ya, yang kedua, menurut saya ulat ini berbeda dengan kutu ya, yang cenderung lebih tebal ya, jaringan-jaringan kulit kulitnya. Jadi untuk bisa langsung membunuh dalam jangka waktu hitungan jam itu agak susah. Nah, pemirsa, ini adalah kondisi hari kedua dengan durasi semprot 2 kali ya. Ulatnya sudah seperti ini nih pemirsa nih. Nah, ini memang ada yang mati ini ya, ada yang mati satu, kemudian yang satunya lagi masih udah kayaknya sih udah sekarat nih ya, sudah lemah, udah kulitnya juga jaringan kulitnya juga sudah agak berbeda dengan di awal ya, sudah agak seperti dia keracunan begitu. Oke pemirsa, jadi itulah uji coba kita kali ini, efektivitas pestisida nabati yang berasal dari
bahan tar ya, atau sisa-sisa tembakau yang sudah dibakar, yang kita ekstrak dan kita buat pestisida nabatinya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Tetap mereka dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.